Halo Sobat Trader, ketemu lagi dengan saya Michael Yudi ya. Kesempatan kali ini kita mau bahas tentang psikologi trading terbentuk oleh waktu. Psikologi trading terbentuk oleh waktu. Oke Sobat Trader, kita mau bahas kali ini tentang psikologi trading terbentuk oleh waktu. Oke, kalau saya sendiri pengalaman trading itu sejak 2004 ya. Jadi kalau dari pengalaman trading ini saya lihat ya memang kalau trading ini seperti itu, lari jarak jauh ya, lari maraton Sobat Trader. Ya kalau nggak salah lari maraton itu sekitar 42 km lebih ya. Sehingga ini dalam lari maraton ini kita harus atur ya, atur untuk irama dan kecepatan dalam lari kita ya, atur napas ya, jangan kita kebut di awal ya, jangan kita kebut di awal ya, kita harus atur napas, jangan kita di awal mungkin kita mendahului daripada peserta yang lain ya, tapi kita tidak sampai kepada finish, tidak sampai kepada tujuan ya, karena udah dikebut di awal, udah kecapean duluan dan akhirnya berhenti, nggak nyampe garis finish. Jadi yang pertama adalah kita harus atur napas, sama dengan halnya dalam trading Sobat Trader. Jadi kalau dalam trading itu kita harus atur napas ya, atur resiko kita per trade ya, jangan kita modal yang ada kita resikokan semuanya dalam satu transaksi ya. Kita bisa batasi resiko per transaksi ya, maksudnya resiko per transaksi misalkan kita kasih batasan ruginya atau stop lossnya. Kalau misalkan modal 10.000, kalau memang risknya adalah kategori low risk itu 1-3% daripada modal ya. Kalau misalkan modal 10.000 berarti 1% daripada 10.000 adalah $100. Jadi risiko per trade kita $100 ya. Kalau misalkan 0,1 lot berarti sekitar 100 pip stop lossnya. Kalau misalkan 3% berarti $300, berarti stop lossnya misalkan di 300 pip per trade nya gitu, seperti itu Sobat Trader. Kalau modal 10.000 ya, jadi kita harus atur. Jadi kalau kita misalkan transaksi pertama ini loss 1%, misalkan kita risknya 1%, itu masih ada 99% lagi dana yang kita bisa transaksikan kemudian. Jadi nggak langsung kehabisan napas, masih bisa napas panjang untuk kita trade kemudian. Oke Sobat Trader, jadi yang pertama atur nafas, yaitu resiko per trade-nya harus diatur, jangan terlalu besar ya, jadi jangan terlalu besar ya. Kemudian yang kedua itu ya, kita jangan stres Sobat Trader ya. Jadi jangan stres. Kita misalkan kita mau masuk pasar ya bingung ya, atau stres misalkan kita mau ambil buy atau sell ya. Kemudian ini kalau saya buy nanti turun, kalau nanti saya sell naik gitu ya. Jadi kita bisa ya untuk mengurangi stres atau mengurangi kebingungan ya, memang tentunya kita perlu punya ya strategi trading ya, teknik trading, bagaimana kita entry market ya, bagaimana kita masuk buy atau sell. Kita punya entry rules sendiri ya, punya strategi trading. Dan strategi itu kita bisa backtest ya. Backtest itu nggak harus langsung real akun kita trading, tapi berdasarkan data di masa lalu, history price. Kita bisa backtest ya dengan strategi yang sudah kita punya, tentunya punya strategi ya. Tes ya, dites di masa yang lalu, entah setahun lalu ya, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, kan masih ada datanya di MetaTrader. Oke, kita bisa backtest. Oh ternyata strategi saya ini hasilnya misalkan dari 100 kali tes, wah ini akurasi 70% dengan risk reward misalkan 1:1 atau lebih ya, itu udah bagus Sobat Trader, karena itu sudah punya datanya dan kita yakin untuk kedepannya kita nggak bingung lagi. Strategi inilah yang saya pakai untuk trading di real akun. Sudah ada datanya, akurasinya 70%, risk reward 1:1 lebih, dan hasilnya ketika saya tidak campur tangan sama sekali, hasilnya misalnya kalau profit ya, buy, profit, belum kena TP, ternyata ditutup, enggak, tanpa intervensi, hasilnya 70% ya. Maka ketika kita trading di real akun, kita tidak bingung lagi, tidak stres mau buy atau sell, karena kita sudah punya strategi entry rules untuk kita masuk pasar. Oke. Kemudian yang ketiga ya, itu kita nggak harus trading cepat-cepat ya.
Yang penting itu sharp entry ya. Jadi nggak harus kita trading tuh cepat-cepat ya, seperti tadi langsung di awal langsung lari cepat ya tanpa diatur. Jadi nggak usah, kita bisa pelan-pelan saja menunggu momen yang paling tepat ya. Momen tepat ada, ini momen paling tepat, maksudnya momen tepat itu kita lihat, kita bisa sharpnya entry-nya tuh lebih sharp ya. Ketika misalkan ada beberapa konfirmasi berdasarkan misalkan berdasarkan support resisten, konfirmasi berdasarkan misalkan itu ada rejection ya dari buyers atau seller, konfirmasi misalkan di situ ada pola reversal pembalikan, mungkin di situ ada level-level Fibonacci golden ratio ya. Kita bisa lihat berdasarkan poin-poin tersebut ya, sehingga kita entry-nya itu nggak harus cepat-cepat menunggu konfirmasi. Kalau kita udah terkonfirmasi semua, kita baru entry ya, dan kita cenderung bisa menghasilkan profit ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini jangan lupa itu kita harus perhatikan juga risk reward ratio. Risk reward ratio itu risk berbanding reward. Maksudnya misalkan kalau sederhananya batasan rugi dengan berbanding dengan target keuntungan. Batasan rugi misalnya stop loss, target keuntungan misalkan take profit ya. Misalkan kita punya stop loss batasan rugi 50 pip. Nah, take profit kita itu jangan kurang daripada 50 pip. Minimal 50 pip, berarti 1 banding 1. Bahkan lebih, misalkan di 100 pip, berarti 1 banding 2 ya, risk terhadap reward 1 banding 2. Ya ini perlu sobat trader. Jadi perlu, kenapa? Kita berarti kalau misalkan risk kita 1 banding 2, kita nggak harus incar akurasi trading yang tinggi ya. Sederhananya ya, misalkan risk reward 1 banding 2 ya, berarti misalkan kalau rugi 1, kalau profit 2 ya. Sederhananya ya sobat trader. Akurasi trading misalkan kita nggak perlu tinggi ya, kan ini sebenarnya kita benar atau salah ya, 50-50. Anggap aja kita itu lossnya itu dari 10 kali trading ya, lossnya itu 6 kali, profitnya cuma 4 kali. Tapi kalau kita risk rewardnya 1 banding 2, berarti apa? Risknya kan 1, lossnya misalkan 6 kali, berarti 6 kali 1 sama dengan 6. Kalau kita profit ya, profitnya 2, 2-nya kali berapa? 4, 8. Masih untung atau rugi? Masih untung, karena 8 dikurangi 6, masih ada untung 2 ya. Jadi perlu diperhatikan juga untuk risk reward rasionya ya. Misalkan 1 banding 2, 1 banding 3 atau lebih ya. Jangan 1 banding kurang dari 1 ya, itu tidak kurang bagus. Lebih baik 1 banding 1 atau lebih ya. Itu kita bisa perhatikan ya. Jadi inilah psikologi trading seperti ini ya. Ya memang sudah kita bisa coba ketika memang kita backtest ya, sehingga psikologi trading kita tidak terlalu terganggu karena kita punya acuan data yang kuat berdasarkan backtest ya, sehingga kita tidak terpengaruh lagi untuk kedepannya untuk trading ya. Walaupun mungkin kita posisi buy ternyata masih floating loss, kita nggak ragu ya, kita tidak khawatir karena berdasarkan data yang kita punya ya, totalnya ya, akumulasinya itu masih profit ya sobat trader ya. Jadi kalau ada pertanyaan seputar yang kita bahas ini ya, tinggalkan saja di kolom komentar. Oke, kiranya video ini bermanfaat buat sobat trader semua. Jangan lupa klik like dan share. Bagi sobat trader yang belum subscribe YouTube channel ini, klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya supaya sobat trader dapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami. Dan bagi sobat trader yang serius untuk trading ya, join aja di PT Java Global Future, broker legal terpercaya di Indonesia. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Trade by yourself and safe trading.